Oke, pertama kita buat database-nya atau RS atau rumah sakit. Dan di database-nya nanti ada tabel. Kita buat tabel. Pertama, tabel dokter. Dalamnya ada 4 atribut yang kita tambahkan. Pertama ada ID dokter. Kedua ada nama dokter. Ketiga ada bidang atau spesialis. Dan yang terakhir ada tarif per visitnya. Setelah ini kita rubah data type-nya untuk nama varchar dan spesialis juga. Dan kita rubah length-nya sesuai dengan keinginan kita. Untuk ID dan tarif tetap integer karena dia angka. Nah, kita rubah juga namanya menjadi primary key. Oke, save. Kita buat tabel selanjutnya, yaitu tabel pasien. Oke. Terus di tabelnya ada 4 atribut juga. Ada ID pasien, nama pasien, P sama W, dan usia. Nah, untuk gendernya nanti kita tambahkan di dalam DLP-nya karena dia menggunakan calculate. Oke, dan jangan lupa data type-nya kita rubah untuk nama jadi varchar. Nah, yang P W-nya itu enum, biar kita otomatis pria dan wanitanya lambangnya itu P sama W, kita menggunakan enum. Oke, kalau sudah jangan lupa di primary key-kan si namanya dan save. Tabel selanjutnya yaitu ruangan. Kita buat ada 4 atribut juga. Dalamnya ada kode ruangan. Terus yang kedua ada nama ruangan. Tiga ada kelas. Dan yang terakhir tarif per hari. Sini juga kita rubah juga data type-nya ya. Nama ruangannya varchar. Kelasnya juga varchar. Oke. Jangan lupa di primary key kan juga si nama ruangannya. Nah, kita save. Terus terakhir ada tabel transaksi. Ya, kita buat. Oke. Oke, di sini kita tambahkan 6 atribut. Ya, pertama ada ID transaksi. Kedua ada nama pasien. Dan ini tidak termasuk sama total biaya karena nanti total biaya kita tambahkan di DLP. Nah, ketiga ada visit. Keempat ada salah. Yang ketiga itu adalah nama dokter. Nama dokter. Keempatnya baru visit. Yang kelimanya itu adalah nama ruangan. Yang terakhir ada inap. Nah, jangan lupa data type-nya kita rubah untuk nama pasien varchar, nama dokter juga varchar, dan nama ruangannya juga varchar. Jadi ini kita sesuaikan harus sama dengan primary key mereka
pada saat di tabel-tabel yang sebelumnya. Nah, nama pasien itu ada di pasien, dokter, segala macam. Kayak gitu kita harus samakan si data type-nya sama lainnya. Nah, kita di sini tambahkan membuat si 3 ini tuh menjadi foreign key. Oke, pertama ada nama pasien, si kolomnya, terus pasien dan nama pasiennya. Kedua ada nama dokter. Ya, dan 3 ada nama ruangan. Oke. Dan save. Nah, ada semuanya. Oke, selanjutnya kita lihat record di sini. Oke, jadi si tabel-tabel ini kita isi 5 data. Pertama di dokter dulu. Terserah nih, ID dokternya 1 contohnya. Nama dokternya sesuai dengan keinginan Anda. Spesialis apa? Sebenarnya kanker. Terus tarifnya berapa? Ini terserah sih, ini mau diisi apa aja terserah. Asalkan yang ID sama tarif itu dia bentuknya integer, jadi dia harus angka gitu. Oke. Dan ini kita isi sama seperti di tabel-tabel yang lain, tinggal ngisi aja sesuai keinginan kita, kayak di pasien atau ruangan dan transaksi. Jadi kita isi 5 setiap si tabelnya. Oke, mungkin akan memakan waktu, jadi saya akan percepat. Saya akan langsung menampilkan nanti cara pembuatan si isi di tabel transaksi, karena di dalam transaksi dia ada foreign key yang kita ngambil data dari tabel si dokter, pasien, ruangan yang kita tinggal masukkan. Jadi kita nggak perlu ngisi data manual, kita jadi otomatis langsung tinggal klik aja ada data dari tabel sebelumnya. Nah, oke, ini sekarang kita buat data di transaksi. Nah, ini jadi nama pasiennya udah ada karena kita udah memasukkan data. Nama dokternya juga udah, karena kita tinggal mengambil data yang ada di tabel sebelumnya yang kita buat. Nah, nama ruangannya juga sudah ada. Visitnya tadi kita tambahkan terserah. Ingat juga terserah. Nah, ini jadi udah 5 setiap tabelnya. Setelah itu kita masuk ke DLP-nya. Oke, di sini kita udah masuk ke DLP. Setelah itu kita tambahkan, kita buat dulu data modul di file, tulis new data modul. Sesuaikan. Terus Oke, sebelumnya kita koneksikan dulu nih si database yang tadi kita buat ke DLP ini. Nah, kita cari Zeus Access. Terus ada Z Connection, kita klik. Oke, kita rubah Z Connection-nya menjadi YC score RS. Oke, terus kita buat Z Query. Kita tambahkan juga Z Query-nya. Iya. Nah, kita di Z query-nya kita tambahkan ada 4 Z query, karena tadi di database itu kita membuat 4 tabel. Jadi Z query ini itu fungsinya kayak untuk mengkoneksikan atau mengambil si tabel yang ada di database tersebut. Itu. Ya.
kita sesuaikan aja namanya. Terakhir itu ada Z key transaksi. Tuh. Ya, kalau sudah, kita koneksikan dulu si Z connectionnya di hostname. Kita tuliskan localhost. Setelah itu, bagi yang ingin memasukkan password silahkan. Kita tuliskan portnya 3306. Terus protokolnya MySQL dan usernya kita root. Ini jadi kita sesuaikan sama database-nya. Setelah itu kita isi database-nya. Tadi namanya RS061. Kita koneksikan. Oke. Hasil. Selanjutnya Z query-nya kita koneksikan ke Z connection. Nah, semuanya kita koneksi ke Z connection. Nah, setelah itu kita cari SQL, klik 2 kali. Nah, di sini kita klik select bintang form. Terus tulis nama tabel yang tadi kita buat. Nah, ini transaksi ruangan pasien dokter. Nah, contohnya transaksi. Kita klik transaksi 061. Oke. Sama di yang ruangan juga. Di SQL kita klik 2 kali. Select bintang from ruangan. Oke. Di pasien juga select bintang from pasien. Oke, dan di dokter juga. Nah. Dokter. Oke, kalau sudah kita aktifkan di atas. Nah, oke, bisa. Kedua bisa. Ketiga bisa. Keempat. Oke, ini tipe nih. Oke, pokoknya kita ini harus benar-benar teliti. Nah, transaksinya kurang S. Nah, oke, coba. Nah, bisa. Oke, selanjutnya kita cari data. Data akses. Nah, kita tambahkan data source-nya. Sama, data source-nya kita tambahkan 4. Sesuaikan. Ada dokter, pasien, ruangan, sama transaksi. Oke. Kalau sudah, kita koneksikan di dataset. Kita koneksikan, sesuaikan transaksi-transaksi, ruangan-ruangan, pasien-pasien. Koneksikan ke Z query-nya ya di datasetnya. Oke, selanjutnya apa? Oke. Navigator navigate. Oke. Nah, di sini kita akan menambahkan filter, find, export, sama print. Oke, kita cari SMBP find. Nah, ini kita taruh 4 juga. Jadi di sini ini ada di SM komponen ya. Oke, kita sesuaikan namanya juga. Terakhir transaksi. Oke. Sekarang yang filter
Nah, yang filter juga masih ada di SM komponen. Ya, ini. Kita samakan juga SMDB filternya. Dokter, pasien, ruangan, sama transaksi. Ya, skor transaksi. Oke. Setelah itu kita koneksikan untuk SMDB file-nya, cari data source. Nah, kita sesuaikan dokter, terus ini pasien, ini ruangan, dan yang ini transaksi. Sama seperti itu, sama seperti sebelumnya yang filter juga. Dokter, pasien, ruangan, dan transaksi di datasetnya. Oke, selanjutnya file export. Untuk ekspornya kita akan taruh di form aja, karena biasanya kalau misalnya ditaruh di data modul itu suka error. Nah, di Max ada mxdb grid export. Nah, kita samakan dokter, pasien, terus ruangan, terakhir transaksi. Oke. Setelah itu kita cari DB grid-nya di SM komponen kalau nggak salah. Oke, setelah itu kita ke SM komponen untuk mengambil DB grid-nya. SM DB grid. Oke, ini tuh kayak semacam tabel. Jadi kita nanti tabel yang kita koneksikan dari database itu akan di-outputkan di SMDB grid ini. Gitu, akan ditampilkan di sini. Sesuaikan aja ukurannya. Kita buat 4 sesuai sama tabel yang udah kita buat. Ya. Kedua adalah pasien. Sesuaikan aja si ukurannya. Karena tadi yang kita buat kan lumayan ada banyak ya atributnya. Jadi biar nggak terlalu melebar ataupun sempit gitu, nggak kelihatan datanya, jadi kita agak besar aja tabelnya. Oke. Terakhir transaksi. Oke. Setelah itu kita cari navigasi. Masih di SM komponen. Kita cari navigasi. Nah, ya ini. Navigator. Oke, kita rubah. Sesuaikan juga dokter.
pasien, ruangan, dan transaksinya. Jadi kita ada 4 juga. Jadi fungsinya ini tuh jadi fungsinya itu jadi sebagai button lah. Itu kan tadi kita sudah mengkoneksikan find, filter, sama export. Jadi nanti itu kita button-buttonnya itu ada di navigator ini. Tuh. Oke, terakhir transaksi. Oke, kita sesuaikan dulu biar terlihat lebih bagus saja. Oke, setelah itu kita koneksikan sebelumnya kita klik 2 kali dulu formnya. Kita klik 2 kali. Nah, kita tuliskan users unit 2, jadi untuk mengkoneksikan ke data modul gitu. Setelah itu kita bisa koneksikan setiap DB grid-nya. Nah, data source. Nah, seperti ini. Jadi bisa mengkoneksikan si database-nya muncul ke sini. Nah, ke data. Oke, sama juga yang navigatornya juga kita rubah. Kita koneksikan, sesuaikan. Oke. Oh iya, ada navigatornya juga. Kita aktifkan si export, print, find, sama filternya. Kita yang force. Nah, force ini kita terukan. Semuanya kita, karena tadi kan kita ingin menampilkan itu ya, mengaktifkan buttonnya gitu. Nah, semuanya kita teru. Filter, find, print, sama export. Oke, kita sesuaikan ini. Oke. Selanjutnya kita cek dulu. Oke, nah di tabel transaksi itu ada dokter sama ruangan. Jadi menggabungkan nama sama si visit menjadi satu tabel gitu. Oke, kita klik dulu DB grid-nya, terus kita cari bench. Terus bench itu kita masukkan dokter sama tadi ruangan. Oke. Terus kita cari X option. Nah, ini. Nah, kita cari di sini EO draw bench. Nah, ini kita jadikan true. Oke. Nah, setelah itu kita klik 2 kali si DB grid-nya. Nah, klik kanan, terus add all fields. Nah, di sini kita blok si nama sama visit yang ingin digabungkan ya. Nah, di band indeksnya kita rubah jadi 0. Nah, jadi nanti itu urutannya 0, 1, 2 sesuai urutannya. Nah, kayak nama dengan inap jadinya 1. Itu. Nah, kita cek. Oke, berhasil. Dia sudah terbagi. Ya, oke, selanjutnya gender di pasien. Oke, sekarang kita akan menambahkan tabel si gender ini ke dalam pasien. Oke, kita masuk ke data modulnya. Terus di pasien klik 2 kali. Setelah itu add all field. Nah, kita tambahkan sini field baru, new field. Nah, itu gender. Saya tulis RF gender jadi kayak reference gender gitu. Oke, type-nya kita string.
size-nya 6. Di sini calculate saja karena kita emang mau calculate. Oke, di sini kita rubah namanya jadi RF. Oke, sudah. Setelah itu kita klik pasiennya, kita ke event, scroll ke bawah, ada on calculate fields. Nah, kita klik 2 kali. Ini kita masukkan codingnya. Nah, saya udah membuat coding sebelumnya. Di program sebelumnya saya sudah pernah membuatnya, jadi kita tinggal kopas saja. Nah, ini codingnya. Nah, jadi tinggal dirubah saja si jQuery pasiennya yang PW itu, kita samakan sama di data modul yang sudah kita buat sebelumnya. Contohnya ini jQuery pasien 061 PW 061. Coba kita cek ya. Nah, ini ada kan? Berarti dia udah ada jQuery-nya kalau kayak gini. Nah, sama juga yang RF gendernya yang tadi sudah kita buat, yang kita tambahkan field. Nah, itu kita samakan namanya. Oke, kalau sudah. Oke, selanjutnya kita buka si DB grid-nya, kita klik 2 kali. Nah, sini kita klik kanan, add all fields. Nah, sudah ada si RF gendernya, kita ke atasin. Karena di soal dia setelah PW. Nah, lihat kanan udah ada. Setelah itu kita ke navigator, kita klik 2 kali. Nah, di sini kita masukkan coding case button off and nah ini find. Oke, titik 2. Jadi ini kita mau mengaktifkan si find, filter sama export. Data modul 2 dot smdb dokter, karena tadi kita kan ngekliknya di navigator si dokter. Nah, dot execute titik koma, jangan lupa sb filter titik 2, terus data modul 2 dot smdb filter yang dokter. Oke, dot execute titik koma, dan sb export titik 2, terus mx db grid export. Jadi dia langsung aja karena dia bukan ada data modul, jadi dia kan adanya di home. Nah, dot select titik koma. Oke, nah ini kita kopas saja, nanti kita pastekan di navigator yang lainnya. Cuma nah di sini. Oke, cuma tinggal kita rubah saja si yang dokternya itu menjadi pasien atau menjadi pasien, menjadi ruangan dan transaksi gitu. Nah, jadi setelah itu kita buat. Nah, kita akan menambahkan total biaya dan penghitungannya. Kita menambahkan total biaya di dalam tabel transaksi. Kita ke data modul, terus kita add all fields dulu aja semuanya, kita tampilkan dulu. Terus ya transaksi. Oke, nah di sini kan kita mau menambahkan total biaya sama kayak tadi si gender, kita klik kanan. Nah, new fields. Nah, di sini kita masukkan total biaya. Terus type-nya integer dan calculate, karena kan kita hanya menghitung kan. Mau menghitung. Oke.
Oke. Setelah itu kita klik jQuery sama kayak tadi, uncouple field-nya, terus kita klikkan jQuery integer field. Nah, itu transaksi total dot value titik 2 sama dengan, terus jQuery dari si tarif si visit, transaksi visit. Nah, transaksi visit dikali dengan jQuery si dokter yang visitnya, ditambah jQuery transaksi in-app dikali jQuery ruangan tarif. Nah, ini. Oke. Titik koma, jangan lupa. Oke. Setelah itu coba kita run. Oh, ya, ini jangan lupa dot value. Nah, value-nya jangan lupa. Setiap ini ada dot value. Jadi untuk menghitung si jumlahnya itu ada berapa di dalamnya tuh. 2 kah, 3 kah, atau berapa gitu. Oke. Kita run. Nah, ada kan di total biayanya ada hasil dari si in-app dikali tarif ruangan visit dikali itu. Sekarang kita coba si find, filter sama exportnya tiap navigasi, coba. Oke, nih ya. Nah, bekerja untuk find-nya bekerja dan exportnya. Oke, kita cek satu persatu. Oke, bisa untuk ruangan. Oke, bisa. Terakhir transaksi. Oke. Setelah itu kita buat, nah ini yang tarif ini kita rubah. Ada pemisah. Nah, kita masuk ke data modul. Ke data modul, terus pilih dokter, klik jQuery-nya. Klik 2 kali, ada tarif. Nah, di properties kita cari display format. Nah, kita ketikkan pagar, pagar. Ada juga yang pagar titik pagar sesuai DLP-nya. Nah, di sini di ruangan juga ada tarif, kita samakan kayak tadi, pagar, pagar. Oke, dan terakhir di transaksi. Ya, di total biaya. Pagar, pagar. Oke. Sekarang coba kita run. Nah, dia sudah terpisah gitu, ada titik. Setelah itu, oh iya, sebelumnya kita juga nih mau ngecek gender. Nah, di sini tuh tadi kita calculate kan. Nah, jika PW-nya ini kita rubah menjadi W, maka dia otomatis jadi wanita gitu. Atau sebaliknya, mau P jadi tuh. Oke, semuanya selesai. Jadi kita tinggal rubah aja tabelnya. Terima kasih.